Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asma Unisa NIM E 2019-1078. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2. Nah, kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, yaitu Pak Wadud. Beliau mengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Kali ini adalah tugas ujian akhir semester. Tugasnya yaitu mereview 5 video dari teman dengan tema yang berbeda-beda. Nah, saya ambil tema yang pertama ada perhitungan pendapatan nasional dari Saudari Firda. Dan yang kedua temanya kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam dari saudara Fathur Rahim. Dan untuk yang ketiga dari saudara Angga bertema mengenai tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Dan untuk yang keempat temanya mengenai peran dan fungsi bank sentral yang saya ambil dari videonya saudari Nur Aziza. Dan yang terakhir dari saudari Vika, temanya mengenai tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Baik, untuk pembahasan tema yang pertama itu mengenai tentang perhitungan pendapatan nasional. Saya ambil dari video saudari Firda Infitahul Khairah. Nah, untuk definisi pendapatan nasional sendiri adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Untuk konsep pendapatan nasional di sini yang pertama ada produk domestik bruto atau biasa disebut atau disingkat dengan GDP. Merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah satu tahun. Untuk rumusnya yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing luar negeri. Untuk yang kedua ada produk nasional bruto atau disingkat dengan GNP. Merupakan nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga luar negeri tersebut di luar negeri. Dan untuk rumusnya yaitu GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara Indonesia luar negeri dikurangi dengan pendapatan asing. Selanjutnya yang ketiga, produk nasional neto atau biasa disingkat dengan NNP, merupakan produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang modal. Dan rumusnya itu ada NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Nah, untuk yang keempat ada pendapatan nasional neto atau disingkat dengan NNI, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya ada NNP dikurangi pajak tidak langsung. Untuk yang kelima ada pendapatan perseorangan atau PI, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau setiap orang, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Dan rumusnya itu PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, terus dikurangi laba ditahan, terus ditambah dengan transfer payment. Saya ulangi, untuk rumusnya PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, dan ditambah dengan transfer payment. Dan yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau singkatannya DI.
pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumen, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya ada DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Berikutnya membahas mengenai manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada manfaatnya, yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, untuk mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Dan yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Untuk yang keempat, memudahkan dalam bandingkan kinerja ekonomi di setiap sektor. Jadi kita bisa tahu seberapa sih naiknya perekonomian di tahun ini dan di tahun sebelumnya. Dan yang terakhir ini ada sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Dan selanjutnya macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang ke-1 ada metode pendekatan nilai produksi. Apa sih metode pendekatan nilai produksi itu? Yaitu menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu 1 tahun. Dan untuk yang kedua ada metode pendekatan pendapatan nasional. Metode ini yaitu menghitung jumlah pendapatan dari sebagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Nah, untuk yang ketiga ada metode pendekatan pengeluaran. Metode ini menjumlahkan pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Berikutnya membahas mengenai pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Pendapatan nasional harus dapat penyebaran pendapatan individu rumah tangga, dan untuk pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan, dan juga untuk pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Jadi untuk pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam ini merujuk pada kaidah-kaidah Islami, sehingga kita dalam menjalankan perekonomian bisa makmur dan bermanfaat bagi orang lain. Untuk selanjutnya ada sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Sumbernya yang pertama dari ghanimah, ada juga sedekah, infak, zakat, jizyah, haraj, dan juga pajak tambang dan harta karun. Untuk yang terakhir ada wakaf juga. Untuk yang kedua, saya mengambil tema mengenai kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam dari Saudara Fatur Rahim. Untuk yang pertama, definisi dari kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Untuk jenis-jenisnya kebijakan moneter di sini ada yang pertama kebijakan moneter ekspensif. Kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dan tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dan yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan dari kebijakan moneter di sini adalah yang pertama untuk mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Dan yang kedua tujuannya yaitu menjaga kestabilan harga dan juga kestabilan ekonomi dan juga kesempatan kerja. Untuk selanjutnya tujuannya yaitu memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat.
Dan yang selanjutnya distribusi likuiditas yang optimal itu juga tujuan dari kebijakan moneter. Untuk yang terakhir, tujuannya yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Dan untuk instrumen kebijakan moneter di sini ada kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, dan juga ada kebijakan kredit ketat. Ada juga kebijakan dorongan moral, dan yang terakhir instrumen kebijakan moneter di sini ada penyesuaian tingkat suku bunga. Untuk materi ketiga, saya mengambil tema dari Saudara Angga. Temanya mengenai kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Apa sih kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam itu? Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Di mana tujuannya kebijakan fiskal di sini ada yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua mencegah pengangguran, yang ketiga stabilitas harga, yang keempat mendorong laju investasi, dan yang terakhir untuk mewujudkan keadilan sosial. Berikutnya membahas komponen dari kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan perpajakan. Jadi kalau ingin mendapatkan pendapatannya tinggi, maka pajaknya juga harus tinggi. Yang kedua ada kebijakan pengeluaran. Jadi pemerintah mengatur keluar masuknya uang agar tidak terlebih dan juga tidak kurang. Dan yang ketiga ada kebijakan investasi dan disinvestasi. Jadi, bagaimana sih pemerintah memberi pinjaman kepada perusahaan agar perusahaan tersebut mau berinvestasi, dan bagaimana jika terjadi disinvestasi, maka pemerintah itu mencari cara bagaimana untuk mengurangi investasi tersebut. Untuk yang keempat ada pengelolaan utang atau surplus. Jadi, kalau pendapatannya itu lebih tinggi dari belanja, maka dikatakan surplus. Kalau semisal pemerintah itu tidak bisa memenuhi kebutuhan maka solusinya adalah berhutang. Dengan cara apa? Menjual surat-surat berharga. Selanjutnya, ciri-ciri dari kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu pengeluaran negara itu dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Dan ciri-ciri yang kedua ada sistem pajak proporsional. Jadi, pajak dalam ekonomi Islam itu dibedakan berdasarkan tingkat produktivitas. Dan yang terakhir ciri-cirinya yaitu perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya, materi keempat, saya mereview dari video Nur Aziza bertema mengenai peran dan fungsi bank sentral. Kali ini, bank sentral merupakan institusi yang berevolusi secara alami dari bank swasta yang berperan khusus sebagai bank pemerintah, kemudian berkembang menjadi institusi independen yang memiliki peran sentral menjaga kestabilan ekonomi, terutama yang bersumber dari ketidakmampuan bank-bank dalam menghadapi sebuah goncangan. Definisi ini disampaikan oleh Goddard pada tahun 1999.
Selanjutnya, tujuan dan tugas Bank Sentral. Untuk mencapai suatu tujuan, Bank Sentral melakukan tugas-tugas agar nantinya tujuan dari Bank Sentral akan tercapai. Tugas awal Tugas awal dari Bank Sentral adalah menjaga stabilitas nilai uang, meliputi inflasi dan nilai tukar. Untuk stabilitas sistem keuangan dalam suatu perekonomian serta memiliki usaha komersial seperti memindahkan uang mulai surat-surat pemberitahuan dan sebagainya, dan juga menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskontokan surat Wesel dan sebagainya. Itu adalah tugas awal dari Bank Sentral. Review yang terakhir atau yang kelima yaitu mengenai tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini saya ambil dari video saudari Vika. Untuk OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Selanjutnya, tugas dari Otoritas Jasa Keuangan yang pertama untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Dan yang kedua, tugasnya yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Untuk yang ketiga, tugas dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga biaya, dan lembaga keuangan lainnya. Poinnya, wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan di sini yaitu ada menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Dan yang kedua, untuk membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, wewenangnya dari Otoritas Jasa Keuangan adalah membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang keempat, itu wewenangnya yaitu mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Intinya di sini itu yang mengurusi jasa keuangan di sini tuh Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri. Sebenarnya wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan di sini itu banyak, namun saya tadi sudah menjelaskan beberapa dan saya akan menambahi lagi sedikit, yaitu yang pertama atau selanjutnya OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Berikutnya, wewenangnya dari Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Dan untuk selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang memberikan dana atau mencabut izin usaha, pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kelebihan itu hanya milik Allah dan kekurangan milik kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.